Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Aulia Rahma dengan NIM 21811111015, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu kewirausahaan yang diampu oleh dosen saya, Ibu Atika Wasila SPD MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengetahui biografi salah satu pengusaha sukses di Indonesia yang sering kita kenal dengan sebutan Papi Online atau juga dengan sebutan Bapak Sandiaga Uno. Sandiaga memulai pendidikannya di SD, pakai SD kemudian ke SMP 12 Wijaya Jakarta Selatan dan melanjutkan sekolahnya ke SMA Katolik. Sandiaga Uno merupakan sosok yang cerdas. Hal ini terbukti ketika ia kuliah di Wichita State University di Kansas, Amerika. Ia berhasil lulus dengan predikat summa cum laude. Selepas lulus dari Wichita State University, ia kemudian bekerja di bank milik William Suryajaya. Karena kinerjanya yang cukup bagus di perusahaan, kemudian ia menerima beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya di George Washington University, Amerika Serikat. Ia menamatkan kuliahnya dengan meraih IPK sempurna 4,0 yang merupakan sebuah prestasi yang membanggakan. Mendirikan sebuah usaha, pengalaman yang diterimanya kemudian ia coba pergunakan dengan mencoba membuat perusahaan bernama PT Resapital Advisors pada tahun 1997 yang bergerak di bidang jasa konsultan keuangan. Perusahaan tersebut ia dirikan bersama dengan teman SMA-nya yang bernama Rosan Perkasa Roslani. Namun, tidak semuanya yang diharapkan selalu berjalan mulus. Banyak cobaan klien memandang sebelah mata kemampuan dari Sandiaga Uno, sehingga akhirnya 6 bulan kemudian setelah perusahaan tersebut didirikan, ada perusahaan yang akhirnya menggunakan jasanya. Dalam biografi Sandiaga Uno, diketahui bahwa setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1998, ia bersama Edwin Suryajaya kemudian mendirikan perusahaan investasi bernama PT Saratoga Investama Sedaya. Berbekal jaringan network yang baik dengan perusahaan atau lembaga-lembaga keuangan yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, perusahaan yang didirikan oleh Sandiaga Uno ini kemudian akhirnya sukses. Perusahaan investasinya bergerak di bidang telekomunikasi, pertambangan, dan produk kehutanan. Sistem perusahaannya ialah mengumpulkan modal dari beberapa investor, kemudian mengakuisisi perusahaan yang memiliki masalah keuangan, kemudian memperbaiki kinerja perusahaan tersebut. Setelah kinerja perusahaan tersebut sudah terlihat cukup baik, kemudian perusahaan tersebut dijual kembali, tentu dengan harga yang lebih tinggi. Salah satu perusahaan yang pernah diakuisisi adalah Bank BTPN. Saat ini, ia menjabat sebagai CEO atau pimpinan di beberapa perusahaan besar seperti Saratoga Capital, PT Tower Bersama Infrastruktur Group Tbk, PT Adaro Energi Tbk, serta di PT Resapital Advisor. Majalah Forbes memasukkan namanya ke dalam daftar 40 orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaannya sebesar $400 juta dan berada di peringkat 29 tahun 2013. Perusahaan investasinya yaitu Saratoga Capital dikenal sebagai firma investasi terbesar di Indonesia yang memiliki karyawan sebesar 20.000 orang. Namun, pada tanggal 10 Juni 2015, ia resmi mengundurkan diri sebagai Direktur Utama di PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk. Posisinya digantikan oleh Michelle Suryajaya yang merupakan cucu dari William Suryajaya, pendiri PT Asra Internasional. Saat ini, Sandiaga Uno menjabat sebagai Komite Ekonomi Nasional dan Bendahara Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ia juga aktif sebagai pembicara utama di berbagai seminar kewirausahaan. Menurutnya, keberanian serta optimisme adalah kunci pembuka jalan untuk meraih kesuksesan masa depan. Menurut Sandiaga, jejaring relasi menyumbang 30% kesuksesan, selebihnya berasal dari kerja keras dan juga menjaga kepercayaan dalam membangun bisnis. Nah, itu tadi adalah biografi salah satu pengusaha sukses di Indonesia, yaitu Bapak Sandiaga Uno yang sering kita sebut dengan sebutan Papi Online. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan bagi kita semua. Jika ada perkataan yang salah dari penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.